Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ardianto dengan NIM 14824009098 dari kelas R. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Analisis Desain dan Perangkat Lunak dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Keamanan Siber atau SIEM pada pada Badan Infrastruktur Digital Nasional yang disingkat BIDN. Nah, singkatnya BIDN di sini adalah studi kasus fiktif sebuah lembaga yang mengelola infrastruktur digital nasional yang berskala besar dan tugas saya adalah merancang arsitektur, basis data, serta struktur perangkat lunak dari sistem keamanan siber dari nol. Nah, presentasi yang saya bagi menjadi 7, mulai dari latar latar belakang masalah, tinjauan pustaka soal SOC dan ICM, dan AI, analisis aset keamanan, arsitektur sistemnya, permodelan basis data, desain berorientasi objek, serta desain patternnya, dan ditutup dengan kesimpulan serta saran pengembangan. BIDN dalam studi kasus ini mengelola infrastruktur dengan skala yang sangat besar, yaitu 25.000 endpoint, 15 data center, dan 3 cloud provider. Nah, dalam ekosistem ini itu menghasilkan miliaran log keamanan dan regulator mewajibkan log tersebut bisa ditelusuri hingga 5 tahun ke belakang untuk kepentingan audit. Nah, yang membuat ini menantang adalah ancaman siber yang dihadapi sangat beragam, mulai dari malware, insider threat, data exfiltration, supply chain attack, sampai di DOS, ditambah lagi migrasi ke multi-cloud membuat format log antar sistem jadi tidak seragam. Nah, inilah yang mendasari kenapa BEDN itu perlu merancang ulang arsitektur SIEM-nya secara menyeluruh. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Nah, dari latar tadi saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Bagaimana merancang arsitektur SOC dan SIEM untuk ekosistem skala nasional yang heterogen? Bagaimana memodelkan data yang mendukung performa real time sekaligus retensi audit 5 tahun? Dan bagaimana menerapkan UUD dan desain pattern agar sistem fleksibel dan ekstensibel? Lalu tujuan penulisannya itu eh, yaitu cetak biru arsitektur, skema database berskala petabyte dengan storage tiering, dan penerapan observer serta strategi pattern. Lalu sebagai dasar teori, SIEM generasi baru ini sudah berevolusi, bukan cuma alat pengumpul log, tapi juga jadi pusat kecerdasan operasional SOC. Saya menggunakan kerangka NIST Cyber Security Framework 2.0 sebagai acuan dengan 6 pilar yaitu govern, protect, detect, ya. Jadi fokus utama SIEM ini respon dan recover. Nah, selain itu next gen SIEM ini yang modern juga bisa mengintegrasikan dua kapabilitas penting eh, seperti UEBA untuk analisis perilaku dan SOAR untuk otomatis respon. Nah, dua hal ini itu akan saya bahas lebih dalam di slide berikutnya. Selanjutnya, pendekatan rule based atau berbasis signature itu masih belum cukup untuk menghadapi serangan modern seperti APT atau insider threat. Nah, karena pola serangannya tidak punya signatur yang baku, disinilah UEBA atau User and Entity Behavior Analytic berperan berperan sebagai sistem yang mempelajari baseline perilaku normal dari setiap endpoint dan pengguna.
lalu mendeteksi penyimpangan dari baseline itu, bahkan untuk skenario seperti transfer data besar di luar jam kerja yang tidak terdeteksi malware apapun. Eh, di sisi kanan saya ini, saya bandingkan tiga lapisan deteksi, yaitu rule based untuk ancaman yang sudah dikenal, AI atau machine learning anomaly engine untuk zero day, dan insider threat dan threat intelligence eksternal untuk memperkaya konteks setiap alert. Lalu selanjutnya, sebelum saya merancang sistemnya, saya melakukan inventarisasi aset dan ancaman terlebih dahulu. Hasilnya saya mengidentifikasi ada 35 entitas keamanan yang saya kelompokkan ke dalam 7 kategori, yaitu aset inventory, endpoint, threat source, security event, insiden, vulnerability, dan user activity. Nah, pemetaan ini tuh penting karena jadi dasar untuk menentukan apa saja yang perlu dipantau oleh sistem SIEM nantinya, dari router data center sampai aktivitas login ke dashboard. Lalu berdasarkan kompleksitas tadi, saya juga merancang arsitektur SOC dengan pendekatan terdistribusi n-tier yang saya bagi ke dalam 4 lapisan, yaitu log collection di paling depan untuk menangkap log dari seluruh data center, cloud provider, dan endpoint, ingestion, dan parsing yang memakai Apache Kafka sebagai message broker, event correlation, dan threat detection sebagai inti CM-nya yang menjalankan rule-based engine dan AI atau machine learning. Nah, lalu secara paralel dan terakhir incident response dan monitoring untuk dashboard SOC dan dashboard bisnis. Pendekatan ini sengaja saya buat terdistribusi supaya skalabilitasnya tinggi dan tetap fault toleran, baik untuk sistem on-premise atau yang lama maupun layanan cloud yang baru. Nah, agar lebih jelas bagaimana keempat layar ini saling berinteraksi, saya tunjukkan diagram aslinya di slide berikutnya. Nah, ini adalah diagram arsitektur lengkapnya. Bisa dilihat alurnya dari sisi kiri ada 15 data center, 3 cloud provider, dan 25.000 endpoint yang mengirimkan log mentah ke message broker. Lalu log itu dinormalisasi oleh Universal Parser ETL, lalu diteruskan lagi secara paralel ke rule based engine. Un- Dan untuk ancaman yang sudah dikenal dan ke AI atau machine learning anomaly engine yang diperkaya konteks dari threat intelligence eksternal. Dan hasil deteksinya baik berupa alert valid maupun skor resiko diteruskan ke 2 dashboard berbeda di kanan, yaitu SOC analisis untuk tim operasional dan bisnis risk dashboard untuk para direksi. Sementara itu, semua log tetap di backup terkompresi ke cold storage untuk kebutuhan audit berkala setiap 5 tahun. Selanjutnya, ini diagram ini melengkapi yang sebelumnya tadi. Ini adalah sequence diagram yang menunjukkan urutan komunikasi antar komponen secara end-to-end. Mulai dari ada aktivitas mencurigakan, misalnya transfer data masif, sampai sistem respon secara otomatis. Nah, urutannya itu endpoint mengirim raw log ke message broker, lalu AI atau machine learning melakukan analisis WEBA. Begitu confidence-nya tinggi, sistem trigger anomali alert
push notifikasi real time via WebSocket ke dashboard SOC. Lalu otomatis eskala, eskala, eskalasi ke SOAR untuk memblokir IP dan mengisolasi jaringan di semua ini jika terjadi tanpa intervensi manual dari analisis. Sampai akhirnya alert diupdate menjadi mitigasi. Lalu selanjutnya beralih pemodelan data. Saya sudah merancang 7 entitas utama yaitu en- endpoint, user, event, alert, accident, threat intelligence, dan yang paling penting di sini adalah event. Nah, event ini identitas dengan volume tertinggi karena menyimpan setiap kejadian keamanan secara transaksional. Relasi kuncinya saya rancang mengikuti prinsip normalisasi user ke event itu satu ke banyak. Begitu juga aset ke endpoint dan aset ke event. Sementara relasi alert ke incident itu banyak ke banyak atau many to many. Jadi saya buat tabel junction tersendiri. Supaya lebih jelas strukturnya bagaimana, ini akan saya tunjukkan IRD-nya lebih lengkap di slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini IRD lengkapnya yang saya buat menggunakan DB diagram IO. Bisa dilihat di kiri atas ada tabel aset dan endpoint yang berrelasi one to many. Satu aset bisa punya banyak endpoint. Nah, di sisi kanan ada user dan event, di mana setiap event tercatat siapa usernya, dari mana endpointnya, dan dari aset mana. Lalu di bagian bawah ada alert yang terhubung ke event dan threat intelligence. Lalu insiden yang berrelasi ke many to many dengan alert lewat tabel insiden alert junction di kanan bawah. Nah, ini memungkinkan satu insiden kompleks melibatkan banyak alert sekaligus dan sebaliknya. Selanjutnya, skema relasional ini saya normalisasi sampai ke bentuk 3NF dan BCNF. Untuk menghilangkan redundansi data, misalnya atribut nama dan lokasi aset, saya pisahkan dari tabel event supaya tidak terjadi dependensi transitif. Oke, lalu di sisi kanan, saya hitung estimasi log hariannya total dari endpoint, server, network, device, cloud service, dan aplikasi kritikal, semua mencapai 43 juta event per hari, atau setara 865 gigabyte per hari. Kalau dikalikan 365 dan 5 tahun retensi, totalnya mencapai 1,54 petabyte. Nah, ini angka yang sangat besar dan jadi alasan utama kenapa saya perlu strategi storage tiering yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, baik untuk menangani 1,54 petabyte yang tadi dengan secara efisien, nah, saya membagi penyimpanan ke 3 tingkatan. Ada hot storage untuk data 0 sampai 3 bulan terakhir menggunakan PostgreSQL dan Timescale DB dengan kecepatan query di bawah 1 detik. Nah, ini yang dipakai analisis SOC dan untuk investigasi harian. Un- Undefined untuk undefined untuk 3 sampai 12 bulan menggunakan Elasticsearch cluster dengan kecepatan 1 sampai 10 detik untuk analisis forensik.
Lalu yang terakhir dan warm storage untuk 3 sampai 12 bulan menggunakan sama Elasticsearch cluster dengan kecepatan 1 sampai 10 detik untuk analisis forensik dan cold storage untuk data 1 sampai 5 tahun. Ini porsi terbesar 80% dari total data disimpan di Amazon S3 Glacier atau Minio dengan metode worm. Nah, biayanya jauh lebih murah, hanya 3 sampai 5 dolar per terabyte per bulan. Lalu supaya lebih jelas bagaimana data berpindah antar tingkatan secara otomatis, saya akan tunjukkan diagram siklusnya di slide selanjutnya. Nah, oke, diagram ini menunjukkan alur secara visual. Ada miliaran log masuk lewat data lifecycle manager di kiri bawah. Lalu data yang berusia 0 sampai 3 bulan disimpan di PostgreSQL plus timescale DB. Eh, Lalu begitu usianya lewat 3 bulan, partisi lama otomatis dimigrasikan ke Elasticsearch cluster di tier 2 untuk analisis histori dan forensik. Lalu yang terakhir, data yang sudah lebih dari 12 bulan dipindahkan ke Amazon S3 Glacier atau MinIO di tier 3. Dikompresi dengan algoritma Z standar, di hash dengan SHA-256 dan dilindungi worm untuk integrasi agar terjamin untuk kemudian audit regulator. Oke, selanjutnya beralih ke desain perangkat lunaknya, saya menerapkan object oriented design dengan memisahkan sistem ke 3 layer, yaitu entity layer yang berisi model data seperti aset, endpoint, dan event, lengkap dengan validasi domainnya sendiri. Contoh metodenya itu aset kritikal. Lalu service layer yang berisi business logic seperti alert service dan event ingestion service. Dan repository layer yang memanfaatkan Spring Data JPA untuk operasi akses data, termasuk dengan query custom seperti pencarian full text pada raw log. Pemisahan 3 layer ini tuh membuat setiap komponen bisa diuji dan dimodifikasi secara independen. Ini adalah prinsip dari separation of concern. Oke. Selanjutnya, dari 3 layer tadi, saya juga merancang domain keamanan tersendiri yang saya sebut dengan security domain model yang diimplementasikan lewat security context service. Intinya ini tuh mengatur siapa yang boleh mengakses data apa berdasarkan clearance level pengguna. Nah, di sisi kiri saya buat 3 tingkatan event dengan severity critical hanya bisa diakses pengguna dengan clearance top secret. Lalu Exavery High memerlukan minimal secret, sementara Severity Medium dan Low bisa semua pengguna untuk terautentikasi. Lalu di sisi kanan ada 3 aturan otorisasi kun- otorisasi kuncinya. Saya mengimplementasikan lewat 3 metode, yaitu can access event untuk validasi clearance, lalu can manage incident yang membatasi hanya role admin dan senior analis yang bisa mengelola insiden dan update insiden status yang dilindungi anotasi at pre-authorized serta otomatis tercatat di audit trail. Nah, potongan kode di bawah ini
menunjukkan logika intinya secara langsung. Nah, if severity sama dengan critical, return clearance sama dengan top secret. Artinya severity eventnya itu adalah critical. Sistem hanya meloloskan user yang clearance-nya top secret. Selain langsung ditolak logika sederhana itu, tapi inilah yang memastikan data sensitif agar tidak bocor ke analisis yang tidak berwenang. Nah, selanjutnya ini adalah kelas diagram lengkapnya yang menunjukkan yang merangkum semua yang saya jelaskan tadi. Di atas ada service layer, alert service, event ingestion service, dan security context service yang baru saja saya bahas. Di tengah ada entity layer dengan 7 entitas sudah kita lihat di ERT. Dan yang kiri ada repository layer yang semuanya extend dari JPA repository. Lalu perhatikan relasinya. Misalnya alert service, create alert, incident, content, alert lewat relasi many to many, dan security context service, validate, akses ke event. Nah, diagram inilah yang jadi blueprint sebelum saya menuliskan kodenya. Lalu selanjutnya flowchart business logic. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana logika bisnis di service layer mengambil keputusan terhadap setiap log yang masuk. Dimulai dari aktivitas di endpoint atau cloud, log mentah diteruskan lewat Apache Kafka, lalu dimasukkan ke core engine yang bercabang dua, jalur role based untuk korelasi tradisional dan jalur behavior lewat AI atau machine learning, anomaly detection. Nah, kalau tidak ada indikasi ancaman, log hanya disimpan ke host storage. Tapi kalau terdeteksi ancaman, sistem generate alert dan mengevaluasi severity levelnya. Kalau high atau critical, otomatis akan men-trigger software playbook untuk memblokir IP dan isolasi endpoint. Kalau low dan medium, alert cukup push ke SOC dashboard untuk investigasi manual oleh analis. Lalu selanjutnya ada penerapan observer dan strategi pattern. Nah, hmm, di sisi kiri observer pattern saya pakai untuk distribusi alert secara real time. Itu alert notification service bertindak sebagai subjek. Dan setiap kali ada alert baru, 3 observer diberitahu secara serentak SOC Dashboard Observer yang push lewat WebSocket, lalu Business Risk Dashboard Observer yang update ke risk indikator untuk eksekusi, dan email Gateway Observer untuk alert dengan confidence di atas 80%. Dan potongan kode di bawah ini menunjukkan kontrak interface-nya. Itu public interface alert observer, void on new alert, alert, alert. Nah, interface alert observer hanya punya satu metode yaitu on new alert. Dalam kurung alert. Nah, setiap observer SOC dashboard observer, business risk dashboard observer maupun email gateway observer itu mengimplementasikan interface ini dengan cara sendiri. Hasilnya alert notification hasilnya alert notification service tidak perlu tahu bagaimana masing-masing observer memproses alert, cukup memanggil on new alert dan semuanya berjalan secara serentak. Hmm.
Lalu di sisi kanan ada strategi pattern yang saya pakai untuk menangani heterogenitas format talk, yaitu log parser konteks, memilih strategi parsing yang tepat secara dinamis saat runtime, tergantung sumbernya. On-premise log parser untuk syslog, AWS Cloud Trail Parser, dan Azure Monitor Parser untuk format JSON atau JSON masing-masing cloud. Lalu potongan kode di bawahnya itu public interface log parsing strategi, agak kurung event parse dalam kolom string raw log. Nah, yang artinya interface log parsing strategi hanya mendefinisikan satu metode, yaitu parse parse dalam kurung string raw log tutup kurung. Nah, setiap parser on-premise AWS maupun Azure menerima raw log sebagai string dan mengembangkan objek event dengan format seragam. Dan log parser kontek tidak memanggil parse tanpa perlu peduli implementasi detailnya. Dan dengan pattern ini, kalau suatu saat PIDN menambahkan provider cloud baru, saya cukup menambahkan satu kelas strategi baru yang mengimplementasikan log parsing strategi tanpa mengubah logika inti dari SIM-nya sama sekali. Nah, ini yang disebut dengan open close, open atau close. Nah, selain dua pattern utama ini, saya juga menerapkan factory untuk pembuatan alert, singleton untuk threat intelligence service, dan builder untuk membangun objek incident yang kompleks. Nah, lalu selanjutnya implementasi observer pattern. Nah, ini kelas diagram lengkap dari observer pattern yang saya jelaskan tadi bisa dilihat ada alert notification server, maaf, alert notification service di tengah menyimpan list observer dan tiga concrete observer di bawah. Lalu di bawah ada SOC Dashboard Observer, Business Risk Dashboard Observer, dan Email Gateway Observer. Semuanya mengimplementasikan eh, interface dari Alert Observer yang sama artinya, yaitu alert service di atas tidak perlu tahu sama sekali siapa yang akan menerima notifikasinya. Ini adalah keunggulan utama dari observer pattern. Lalu selanjutnya implementasi strategi pattern. Nah, dan ini itu diagram strategi patternnya log, log parser kontek di tengah memegang referensi ke interface log parsing strategi, lalu tiga concrete strategi di bawah untuk on-premise, AWS dan Azure masing-masing mengimplementasikan metode parse string raw log dengan cara berbeda tapi menghasilkan output objek event yang formatnya seragam. Inilah yang membuat sistem SIEM yang saya buat saya tetap sistem yang tetap konsisten meskipun sumber lognya beragam. Dan kita sudah sampai di kesimpulan. Untuk menyimpulkan, ada 5 poin utama di laporan ini. Yang pertama, arsitektur Entir yang saya rancang ini terbukti mampu mengakomodasi kompleksitas 25.000 endpoint, 15 data center, dan 3 cloud provider. Lalu kedua, database yang ternormalisasi dengan storage tiering bisa menampung retensi 5 tahun setara 1,54 petabyte dengan biaya yang terkendali. Dan yang ketiga, pemisahan. Oh, maaf.
Ketika pemisahan audit dan desain pattern membuat sistemnya modular dan dan membuatnya itu jadi mudah dipelihara, di-maintain. Dan keempat, integrasi AI lewat WebA memperluas kemampuan deteksi di luar yang bisa dilakukan rubah signatur saja. Dan yang kelima, security domain model dengan clearance level memastikan kontrol kontrol akses yang ketat untuk kebutuhan audit dan compliance. Ya. Lalu untuk saran pengembangan, untuk pengembangan ke depan, saya mengusulkan 6 arah integrasi threat intelligence platform berbasis blockchain untuk berbagai indikator ancaman antar organisasi. Penerapan zero trust, arsitektur, SOAR generasi lanjut dengan playbook yang lebih otomatis, eh, federal learning supaya model AI bisa dilatih tanpa memindahkan data sensitif antar data center, digital twin untuk simulasi serangan, dan yang terakhir dashboard prediktif berbasis time series forecasting untuk alokasi resource SOC secara proaktif. Ah, Oke, sudah sampai penutup. Eh, Demikian presentasi saya mengenai perancangan sistem SIM pada Badan Infrastruktur Digital Nasional (BDN). Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.